Mbak Rika, ada yang mau disampaikan? Oh, oke. Kita lanjutkan kalau gitu ke kegiatan belajar 2, yaitu metode harga transfer. Metode harga transfer yang pertama, harga pasar atau market price, terjadi di pasar persaingan sempurna dan terjadi apabila harga maksimum sama dengan harga minimum atau sama dengan harga pasar. Jadi di pasar persaingan sempurna menggunakan harga transfer yang disebut, metodenya disebut harga pasar atau market price. Harganya atau nilai jual belinya, harga maksimumnya sama dengan harga minimumnya sama dengan harga pasarnya. Jadi semuanya sama, tidak ada yang lebih murah, tidak ada yang lebih mahal. Kalau di pasar 1000, berarti di internal perusahaan mereka juga menjualnya, divisi komponen menjual ke divisi komputer juga 1000, jadi sama dengan harga pasar. Seperti itu. Ini kalau di harga di pasar persaingan sempurna menggunakan metode harga pasar. Metode yang kedua yaitu harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Besarnya bergantung oleh yang pertama, apakah ada cost distribusi yang dapat dihindarkan dalam proses transfer internal. Jika ada, maka bisa dilakukan transfer atau bisa dinegosiasikan mengenai harga transfer. Contohnya, kalau di modul PT nggak ada PT-nya. Di sini ada divisi A memproduksi komponen yang dipergunakan oleh divisi B, sama seperti tadi, divisi komponen sama divisi komputer. Kemudian cost produksi untuk divisi A adalah sebagai berikut, totalnya 14.000. Divisi A mempunyai kapasitas produksi 60 unit. Divisi B pada divisi A menjual komponen dengan harga 25.000 per unit, sudah termasuk 5.000 ongkos transport yang dapat dihindarkan jika dijual internal. Divisi B membeli komponen serupa dari pihak luar sebanyak 100 unit dengan harga 23.000 per unit. Oleh karena itu, dari sini diketahui bahwa harga transfer maksimum adalah 23.000, harga transfer minimum adalah 20.000, yaitu 25 harga jualnya si A kepada pihak luar dikurangi ongkos transport, karena kalau dijual internal nggak perlu transport, jadi dikurangi 5.000. Kemudian maka selisihnya adalah 3.000 dari harga transfer maksimum 23 dikurangi harga transfer minimum 20.000. 3.000 ini merupakan rentang harga yang dapat dinegosiasikan untuk menetapkan harga transfer internal. Gitu. 23.000 kenapa menjadi harga transfer maksimum? Karena di pihak luar bisa membeli, karena kalau mau beli di pihak luar itu harganya 23.000. Kalau di internal lebih mahal dari 23.000, mending beli di luar aja. Gitu. Maka si B bilangnya, aku mau membeli dari kamu kalau maksimalnya 23.000, nggak mau lebih. Kalau kau lebih, aku beli di tempat lain aja, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, 3.000 ini, selisih 3.000 ini yang dinegosiasikan. Kan ini kan metode negosiasi, maka yang 3.000 ini dinegosiasikan apakah mau harganya 22.000 atau 21.000 atau 23.000, dinegosiasikan. Nah, hasil negosiasinya di sini adalah 22.000. Kalau 22.000 berarti divisi A mendapat keuntungan sebesar 2.000. Dari mana?
dari 22.000 dikurangi 20.000. Karena kan divisi A minimumnya 20.000. Ternyata dia dibelinya 22.000, berarti kan untung. Sedangkan divisi B mendapatkan penghematan sebesar 1.000. Karena awalnya kan dia mampu membayar 23.000 tapi cuma dibayarnya jadinya 22.000. Oleh karena itu menghemat 1.000. Itu kalau divisi B. Dan keuntungan bersamanya adalah 3.000 per unit. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, jika ada penghematan. Oke. Harga transfer negosiasi akan terjadi jika yang pertama, apakah ada kos distribusi yang dapat dihindarkan melalui proses transfer internal. Yang dapat dihindarkan tadi adalah sebesar 5.000, yaitu ongkos transport. Yang kedua, harga transfer juga dapat dilakukan jika divisi penjualan memiliki kapasitas produksi yang berlebih. Contohnya ada di lanjutannya halaman 717. Di situ divisi K memproduksi komponen yang dibutuhkan divisi F. Kemudian kos untuk memproduksi komponen di divisi K adalah sebagai berikut, totalnya adalah 20.000. Divisi K memproduksi kapasitas produksinya 80.000. Tapi karena perekonomiannya lagi tidak bagus, K hanya memproduksi 60.000 unit saja. Divisi K menjual hasil produksinya 35.000 keluar kepada konsumen luar. Kemudian divisi F membeli komponen yang serupa sebanyak 20.000 dengan harga 32.000 per unit. Dalam kasus ini transfer maksimum adalah 32.000, sama seperti yang sebelumnya. Harga maksimumnya 32.000, harga transfer minimumnya 18.000. Karena apa? Kenapa kok enggak 20.000? Karena biaya overhead, biaya tetapnya tidak relevan untuk memproduksi di bawah kapasitas optimum. Jadi untuk memproduksi baik 80.000 maupun 60.000, biaya overheadnya tetap dan tidak relevan jika diperhitungkan untuk melakukan harga transfer. Oke, jadi 2.000 untuk overhead tetap dihapus, maka hanya menjadi 18.000. Selisihnya adalah 14.000. Rentang 14.000 ini yang dapat dinegosiasikan oleh kedua divisi. Di sini pada akhirnya harga negosiasinya adalah 28.000. Berarti divisi K akan mendapat keuntungan tambahan sebesar 10.000 per unit. Karena 28.000 dikurangi 18.000. Begitu. Kemudian divisi B akan memperoleh penghematan sebesar 4.000, yaitu 32 dikurangi 28. Itu keuntungan bersamanya adalah 14.000 per unit. Gitu. Ini jika ada kapasitas berlebih. Kalau sebelumnya ada penghematan, kalau yang kedua kapasitas berlebih. Kalau sebelumnya penghematan semua ongkosnya dimasukkan, termasuk si overhead tetap. Tapi kalau kapasitas produksi, overhead tetapnya dihapus untuk menghitung untuk menghitung harga minimumnya. Oke, diingat-ingat. Namun ada kelemahan menggunakan